Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membedah artikel dengan judul Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam memenuhi tugas mata kuliah Ilmu dan Perencanaan Peraturan Perundang-undangan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Wicipto Setiadi, SHMH. Bagian pertama mengenai abstrak yang membahas mengenai garis besar dari isi artikel, yaitu membahas keterlibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang dilihat dari perspektif konsep demokrasi. Kemudian dalam bagian pendahuluan dijelaskan bahwa undang-undang itu bersifat mengikat dan harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam sistem negara demokratis, proses pembentukan hukum ini memiliki tipe bottom up, yaitu materi hukum merupakan pencerminan nilai dan kehendak rakyat. Oleh karena itu, meskipun wewenang pembentukan undang-undang dipegang oleh DPR dan Presiden, namun proses pembentukannya tetap memerlukan keterlibatan masyarakat. Masyarakat itu berhak memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, akhir-akhir ini pembentukan undang-undang banyak mendapatkan kritik dari masyarakat. Hal ini dikarenakan tingginya anggaran dan minimnya undang-undang yang disahkan, lalu buruknya kualitas undang-undang sehingga harus diadakan judicial review, serta dikebutnya sejumlah pengesahan undang-undang yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, menurut kami diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan penyusunan undang-undang agar menjadi undang-undang yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan masyarakat. Untuk pembahasan pertama, ada konsep disensus dengan konsensus dalam demokrasi. Disensus, menurut Jacques, adalah bagian fundamental dari demokrasi karena membuka ruang bagi perbedaan pendapat, resistensi, dan litigasi. Disensus mendorong keterlibatan publik yang lebih luas, menciptakan peluang untuk refleksi atas kebijakan publik, dan memastikan keberagaman suara dalam proses demokrasi. Tetapi jika terlalu banyak disensus tanpa kerangka yang jelas dapat memperpanjang proses pengambilan keputusan atau menciptakan kebuntuan publik. Oleh karena itu, penting bagi mekanisme demokrasi untuk menyeimbangkan disensus dalam proses deliberasi yang efektif. Demokrasi merupakan sebagai ruang disensus dan konsensus hanya berorientasi pada konsensus yang dapat melemahkan prinsip keterwakilan rakyat. Konsensus yang didikte oleh elit politik seringkali mengabaikan aspirasi masyarakat kecil sehingga memperlebar jurang ketidaksetaraan. Partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang merupakan langkah penting untuk memastikan legitimasi dan keberterimaan suatu regulasi. Namun seperti dijelaskan dalam materi, proses ini menghadirkan tantangan seperti memperpanjang waktu penyusunan atau resistensi dari pihak tertentu. Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menunjukkan bahwa partisipasi publik bukan sekedar formalitas tetapi elemen substantif dalam memastikan prosedur pembentukan undang-undang berjalan sesuai dengan asas demokrasi. Apabila kebijakan atau politik hukum yang diambil oleh pembentuk peraturan perundang-undangan jauh dari aspirasi masyarakat, maka langkah yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan judicial review. Namun judicial review nampak tidak elok karena baru saja peraturan perundang-undangan langsung di judicial review. Oleh karena itu, masukan dari masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bermanfaat sebaiknya diakomodasi. Pengakomodasian ini akan mengurangi konflik dengan masyarakat yang terkena peraturan perundang-undangan dan juga mengurangi adanya proses judicial review yang cukup melelahkan dan beban biaya yang timbul. Dalam bagian pertama mengenai konsep konsensus dan disensus dalam demokrasi ini, tertera juga saran kepada pembentuk peraturan perundang-undangan untuk mempertimbangkan masukan dari masyarakat, serta langkah-langkah yang perlu diajukan jika suatu kebijakan atau politik hukum yang diambil oleh pembentuk peraturan perundang-undangan jauh dari aspirasi masyarakat. Selanjutnya terdapat juga pembahasan kedua, yaitu partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Dalam bagian ini dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2021. Dalam bagian ini dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan penjabaran asas keterbukaan. Terdapat juga kajian dari beberapa ahli, yaitu Gaventa dan Valderrama, tentang konsep partisipasi dan Sherry R. Einstein yang mengemukakan gagasan tangga partisipasi warga negara yang menggambarkan 8 anak tangga, mulai dari tingkatan rendah atau manipulation sampai tingkatan tinggi citizen control, yaitu berdasarkan tingkatannya. Yang pertama, citizen control, 2 delegated power, 3 partnership, 4 playstation, 5 consultation, 6 informing, 7 terapi, dan terakhir manipulation. Lalu selanjutnya dalam bagian ini juga terdapat penjelasan penyederhanaan anak tangga partisipasi dari Einstein yang dilakukan oleh Purwanto.
Dalam halaman 9 dan 10 ini saya akan membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam perundang-undangan. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Model partisipasi ini mencakup kemitraan, pendelegasian wewenang, dan kontrol oleh warga negara. Teknologi dapat digunakan untuk menjaring masukan publik melalui metode seperti publish, interact, dan track. Putusan MK nomor 91 tahun 2020 menegaskan bahwa partisipasi masyarakat harus bermakna menghindari proses terburu-buru dan minim transparansi, meskipun ada dampak negatif seperti biaya dan waktu penambahan, dan dampak positif termasuk meningkatkan legitimasi undang-undang dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik memiliki beberapa dimensi penting, yaitu kemitraan. Masyarakat berhak untuk terlibat dalam dialog dengan pengambilan kebijakan. Pendelegasian wewenang. Pada tahap ini masyarakat diberikan wewenang untuk membuat keputusan dalam proses perencanaan tertentu. Kontrol oleh warga negara. Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan mengendalikan proses pengambilan keputusan. Kemajuan teknologi informasi memberikan peluang baru untuk meningkatkan partisipasi publik. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, manfaat dari keterlibatan publik jauh lebih besar, termasuk legitimasi undang-undang dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai mekanisme partisipasi agar hak masyarakat dapat terakomodasi dengan baik dalam setiap tahap pembuatan kebijakan publik. Ada slide ke-11 dan 12 yang dimana artikel ini itu membahas tentang pelanggaran dalam proses pembentukan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang dinilai dilakukan secara terburu-buru, tidak transparan, dan minim partisipasi masyarakat. Dan putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Dan juga di artikel ini dijelaskan bahwasanya ada dampak negatif dan positif dari partisipasi masyarakat. Nah, yang pada slide ke-12 ini dijelaskan bahwa bahwasanya partisipasi masyarakat ini dijelaskan sebagai elemen esensial dalam pembentukan undang-undang yang demokratis karena dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab, menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi sesuai pasal 28F Undang-Undang 1945. Dan juga diakui bahwa pelaksanaan partisipasi masyarakat ini belum sepenuhnya efektif di tingkat pusat maupun daerah. Nah, mungkin tanggapan saya terkait artikel ini pada slide ke-11 dan 12 ini sudah sangat bagus, di mana di sini tuh menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang yang meskipun memiliki tantangan seperti biaya, waktu, dan kebutuhan sumber daya manusia, tetap memberikan dampak positif berupa legitimasi, akuntabilitas, dan penerimaan publik terhadap kebijakan. Dan juga kritik terhadap proses undang-undang Cipta Kerja ini menegaskan bahwa pelibatan masyarakat ini harus dilakukan secara transparan. Artikel ini membahas secara mendalam mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan fokus pada bagaimana undang-undang tersebut mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Penulis menggunakan perspektif Jacques Reciens untuk menganalisis ketidaksetaraan dalam posisi masyarakat yang dibagi menjadi kelompok yang berkepentingan dan tidak berkepentingan. Menurut penulis, pembentuk undang-undang cenderung memposisikan diri sebagai kelompok dominan yang menentukan siapa yang dianggap berkepentingan. Hal ini menyebabkan hanya kelompok yang mendukung agenda legislasi yang diikutsertakan, sementara suara kelompok yang menentang diabaikan. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur partisipasi masyarakat, pengaturannya masih sangat umum dan tidak detail. Dalam praktiknya, seringkali terjadi penghindaran terhadap ketidaksepakatan sehingga kesepakatan yang dicapai tidak mencerminkan suara masyarakat secara keseluruhan. Penulis memberikan contoh kasus konkret seperti RUU KPK, RUU Mineral dan Batubara, dan RUU Cipta Kerja, di mana meskipun ada protes dari masyarakat terkait minimnya partisipasi, undang-undang tersebut tetap disahkan. Sebaliknya, pengesahan RUU KUHP ditunda karena protes publik yang kuat. Untuk mengatasi masalah dalam proses legislasi, penulis juga menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang seringkali mengambil keputusan sepihak dan hanya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi jika terjadi ketidaksepakatan. Penulis juga mencatat bahwa keputusan MK mengenai Undang-Undang Cipta Kerja merupakan momen penting dalam sejarah judicial review di Indonesia, di mana MK mengakui adanya cacat prosedural meskipun tidak membatalkan undang-undang tersebut. Kesimpulan selanjutnya dari materi tersebut yaitu terdapat paradoks dalam penerapan kedaulatan rakyat di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun kedaulatan seharusnya berada di tangan rakyat, dalam praktiknya proses pembentukan undang-undang didominasi oleh DPR dan Presiden.
dengan rakyat hanya diwakili oleh perwakilan yang tidak selalu sepakat. Proses legislasi seringkali juga dilakukan melalui voting dan dapat dipengaruhi oleh tindakan walkout dari fraksi-fraksi tertentu, sehingga RUU tetap disetujui meskipun mekanismenya tidak ideal. Dan untuk memastikan partisipasi masyarakat yang efektif, perlu ada pengaturan tegas mengenai konsekuensi hukum bagi undang-undang yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna. Dan demikian juga, jika suatu undang-undang tidak melibatkan partisipasi masyarakat, maka proses persetujuannya harus diberhentikan sebelum tahap pengesahan oleh Presiden. Dan hal ini penting untuk meningkatkan legitimasi undang-undang dan untuk memperkuat demokrasi yang ada di Indonesia. Baik, jadi dari kelompok kami yaitu kelompok 4, di sini kami ingin memberikan tanggapan, kritik, dan juga saran terhadap artikel yang ditulis oleh Prof. Dr. Wicipto Setiadi, SHMH yang berjudul Peran Antisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, yang memberikan analisis mendalam mengenai peran partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Baik, jadi untuk dari tanggapan, artikel ini secara jelas menggambarkan pentingnya partisipasi masyarakat yang ada di dalam proses legislasi, menekankan bahwa partisipasi bukan hanya aspek prosedural tetapi juga substansif. Penjelasan tentang konsep disensus dan konsensus dalam konteks demokrasi telah memberikan wawasan yang berharga mengenai dinamika antara pemerintah dan juga masyarakat. Dan untuk kritik sendiri, meskipun artikel telah menyebutkan adanya masalah dalam pengaturan partisipasi dan penjelasan tentang solusi konkret untuk mengatasi masalah tersebut masih kurang mendalam, dan beberapa contoh protes masyarakat yang telah disebutkan yaitu seperti penolakan terhadap RUU KPK dan RUU Cipta Kerja, dan dapat lebih diperjelas juga dengan data ataupun statistik untuk menunjukkan dampak nyata dari kurangnya partisipasi. Dan untuk saran dari kelompok kami yaitu disarankan untuk menambahkan studi kasus yang lebih spesifik mengenai keberhasilan ataupun kegagalan partisipasi masyarakat yang ada dalam pembentukan undang-undang tertentu, mengusulkan mekanisme baru atau perbaikan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang lebih detail tentang bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif akan memperkuat argumen artikel tersebut. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang partisipasi masyarakat yang ada dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, meskipun terdapat ruang untuk pengembangan yang lebih lanjut. Sekian tanggapan, kritik, dan saran terhadap artikel tersebut dari kelompok kami yaitu kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.